Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini yang selalu membawakan alur cerita Samudra Cinta di setiap harinya. Akhirnya Samudra pun menyewa pengacara untuk memperingan atau bahkan untuk memperjuangkan cinta agar keluar dari tahanan. Kemudian pengacara pun datang ke tempat tahanan cinta. Di situ sudah terdapat Samudra. Akhirnya mereka pun berbincang tentang kronologis kejadian ketika Linda itu terjatuh. Kemudian Samudra pun mengatakan kepada pengacara tersebut kalau cinta betul-betul tidak bersalah dan tidak melakukan hal itu. Namun yang disesalkan oleh pengacara, kalau cinta bersama Linda sepertinya pernah bergesekan dahulu sebelum Linda celaka, seperti halnya darah yang berceceran di kamar tersebut. Itu semua yang akan memberatkan daripada kasus cinta itu. Dan pengacara pun mengatakan ia pun yakin jika cinta itu orangnya baik dan tidak mau melakukan hal tersebut. Namun ketika ada perkara tersebut, kebetulan cinta berada di tempat yang salah, sehingga mau tak mau atau suka tidak suka terpaksa cinta ditahan. Kemudian pengacara pun mengatakan kalau ia hanya bisa untuk memberi keringanan terhadap cinta. Mendengar keterangan dari pengacara tersebut, nampaknya Samudra merasa kecewa. Namun Samudra berjanji terhadap cinta kalau ia akan mencari barang bukti yang akurat atau yang pasti. Setelah lama bicara, nampaknya cinta membuka daripada baju Samudra. Terlihat di badannya kalau badan Samudra ada memar. Kemudian cinta pun mempertanyakan hal itu terhadap Samudra, tentang apa yang pernah dilakukannya atau berkelahi dengan siapa Samudra itu. Kemudian Samudra pun mengatakannya kalau ia baru saja mengejar seseorang. Tentunya orang itu orang yang dicurigainya. Ternyata memang orang itu adalah suruhan Andrian. Ketika itu Samudra pun berhasil menangkap orang itu. Ketika Samudra memberikan pertanyaan terhadap dirinya tentang siapa yang menyuruhnya untuk menjadi mata-mata atau mengintai kediaman Samudra, namun sayang pada saat itu rupanya tenaga orang itu cukup besar, sehingga dia pun berhasil meloloskan diri sambil menyikut dadanya Samudra. Beralih ke cerita lain, nampaknya Intan mengetahui seseorang, yaitu ibu-ibu. Dia memberikan bayinya terhadap yayasan. Kemudian yang memiliki yayasan pun ada hubungannya dengan yang namanya Andrian. Setelah Intan menyaksikan begitu lama tentang kejadian tersebut, akhirnya Intan pun curiga jika bisa jadi jika Andrian adalah kembaran daripada Ariel yang dipisahkan orang tersebut 25 tahun yang lalu. Karena yang ada dalam pikiran Intan, wajah Andrian dengan Ariel tidak jauh berbeda. Karena demi kepentingan uang, bisa jadi orang ini telah menukarkannya atau telah memberikan Andrian ke yayasan. Yaitu akhirnya pemilik yayasan pun menerima daripada pemberian bayi yang diberikan oleh ibu ini. Sambil ia pun mengatakan perihal yang bayi yang diberikan 25 tahun yang lalu, ia menanyakannya apakah masih ada. Kemudian suster itu pun menjawabnya kalau anak itu masih ada dan dalam keadaan baik-baik saja. Sudah barang pasti yang disebutkannya itu adalah Andrian. Sementara itu di sisi lain, Erik sedang asik dia menonton televisi di kamarnya. Ketika itu terdengar berita kalau pembunuhan yang terjadi di Grenusa adalah dilakukan oleh kakak adik daripada perusahaan tersebut. Mendengar berita tersebut,
Erik nampak puas dan senang sekali terlihatnya. Dan ia pun mengatakan apa yang menjadi rencananya saat ini sudah berhasil dan membuat orang menjadi kebingungan. Dan di dalam hatinya pun ia mengakui kalau ia yang melakukan semua itu. Sementara itu di sisi lain, Mentari bersama keluarga Samudra, Pak Rusdi dan Bu Nopi sedang dalam acara makan-makan. Terlihat sepertinya Mentari tidak semangat ketika ia sedang makan, karena tentunya tidak ada Cinta di sampingnya, karena pada saat ini Cinta berada dalam tahanan. Pak Rusdi yang melihat pada saat itu merasa kasihan terhadap Mentari karena berpisah bersama Cinta. Tentunya bukanlah hanya Pak Rusdi saja, yang lain juga seperti neneknya yaitu Bu Lila, apalagi Samudra. Rupanya pada saat itu Mentari juga melihat daripada siaran televisi yang berada di tempat itu, dan juga pada saat itu memberitakan berita yang sama dengan kejadian yang menimpa dirinya. Kemudian Mentari pun menangis dan teringat kepada cerita yang diceritakan oleh Ariel pada saat itu di sekolahnya. Tak lama kemudian, akhirnya Mentari pun keluar dari ruangan itu dan menuju ke kamarnya. Kemudian Samudra pun mengejar daripada kepergiannya Mentari ke dalam kamar tersebut dan memberikan pengertian terhadap Mentari agar bersabar di dalam menghadapi hal ini, yang sebenarnya ibunya atau Cinta tidaklah bersalah. Dalam kejadian ini tentunya Bu Nopi pun menyalahkan tentang Cinta, karena gara-gara Cintalah sehingga Firna pun ikut di penjara. Akhirnya cerita pun sepertinya cukup di sini saja dulu. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.